Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Cipul Hakim dari semester 5 kelas B. Langsung aja, di sini kita ada problem statement. Diberikan data nasabah kartu kredit dari sebuah perusahaan keuangan yang berisi informasi pribadi dan riwayat transaksi pembayaran setiap nasabah selama beberapa bulan terakhir. Sebagai analis risiko kredit, tugasnya adalah membuat sistem otomatis yang dapat memprediksi kemungkinan seorang nasabah gagal membayar tagihan kartu kreditnya pada bulan berikutnya. Perusahaan menghadapi pertumbuhan data nasabah yang sangat cepat setiap harinya, sehingga proses penilaian risiko secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan model prediksi berbasis machine learning untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan nasabah beresiko tinggi. Dataset yang digunakan berisi fitur-fitur sebagai berikut, yaitu ID, limit bal, sex education, marriage, age, pay 0 sampai 6, bill IMT 1 sampai 6, pay IMT 1 sampai 6. Lalu ada default payment, next mode. Tujuan utamanya adalah membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal bayar atau tidak. Model ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi nasabah dengan risiko tinggi gagal bayar, membantu pengambilan keputusan dalam pemberian limit kredit, dan meminimalkan potensi kerugian finansial akibat gagal bayar. Proses analisis meliputi tahap EDA atau Exploratory Data Analysis, data pre-processing, feature engineering, normalisasi, seleksi fitur, dan pembuatan model prediksi yang dievaluasi dengan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lanjut, yang pertama ada import library and data. Di sini ada import package. Pada tahap awal ini dilakukan proses import berbagai library yang dibutuhkan dalam analisis data. Beberapanya di antara lain yaitu Pandas digunakan untuk membaca, menampilkan, dan mengelola data dalam bentuk tabel. Lalu ada NumPy digunakan untuk melakukan berbagai operasi numerik. Dan terakhir ada Matplotlib Pilot digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan diagram. Lalu di sini ada load data. Langsung aja kita masukkan data CSV-nya. Setelah semua library diimpor, dilakukan proses penggunaan dataset credit card CSV menggunakan perintah from Google Colab import file, lalu upload. Kemudian dataset dibaca dan disimpan ke dalam variabel df dengan perintah df sama dengan pd-read csv. Nah, di sini sudah 100% dan down. Dan selanjutnya di sini kita exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama ada cek informasi yang terdapat di data.
Jadi informasi dasar dataset dengan perintah df info. Perintah ini digunakan untuk menampilkan jumlah kolom, tipe data pada setiap kolom, serta jumlah data yang kosong atau missing value. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah terdapat data yang belum lengkap dan jenis data apa yang perlu diproses lebih lanjut. Lanjut ada mencari perbandingan label atau kelas. Melihat distribusi label atau target kolom. Target pada dataset ini adalah default payment next mode, yang bertujuan apakah seorang nasabah gagal membayar tagihan bulan berikutnya. 1 yaitu gagal bayar, 0 yaitu tidak gagal bayar. Visualisasi pie chart digunakan untuk melihat proporsi antara dua kategori ini. Dari hasilnya terlihat bahwa distribusi data antara nasabah yang gagal bayar dan tidak gagal bayar. Lanjut ada analisa deskriptif. Analisa deskriptif fungsi df descript digunakan untuk melihat nilai statistik dasar seperti mean, median, minimum, dan maksimum dari setiap kolom numerik. Informasi ini membantu memahami skala data serta mendeteksi adanya nilai ekstrem atau outlier. Lanjut ada di sini misalnya kita ingin melihat hubungan antara gender dan education level. Jadi bagian kode ini bertujuan untuk melihat hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada data nasabah kartu kredit. Nah, di sini membantu memahami distribusi tingkat pendidikan di antara kelompok laki-laki dan perempuan. Fungsi SNS bar plot digunakan untuk menampilkan diagram batang yang memperlihatkan jumlah nasabah berdasarkan jenis kelamin sumbu X dan jumlahnya sumbu Y. Dengan warna batang mewakili tingkat pendidikan. Visualisasi ini memudahkan dalam melihat apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan antara nasabah laki-laki dan perempuan. Lanjut, cek perbandingan income antar gender dan income kategori. Nah, kode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara status pernikahan nasabah atau marriage dengan status gagal bayar, default payment next mode. Tujuannya adalah untuk melihat apakah status pernikahan memiliki pengaruh terhadap kemungkinan gagal bayar. Fungsi SNS bar plot digunakan untuk menampilkan diagram batang yang menunjukkan jumlah nasabah berdasarkan status pernikahan pada sumbu X dan jumlahnya pada sumbu Y. Warna batang blue menunjukkan perbedaan antara nasabah yang gagal bayar dan yang tidak. Melalui visualisasi ini dapat diamati apakah nasabah yang sudah memiliki tingkat gagal bayar yang berbeda dibandingkan yang belum menikah. Selanjutnya ada cek perbandingan limit kredit income proxy bagi yang belum menikah berdasarkan gender. Nah, kode ini menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan kategori limit kredit atau limit BAL pada nasabah yang belum nikah. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan batas kredit antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok nasabah yang belum menikah. Kode ini menghasilkan diagram batang yang memperlihatkan jumlah nasabah berdasarkan jenis kelamin. Untuk setiap kategori limit kredit dari grafik tersebut dapat dilihat apakah nasabah laki-laki atau perempuan lebih banyak berada pada kategori limit tertentu
yang dapat menjadi indikator perbedaan kapasitas finansial antara dua kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada cross-step antara status pernikahan dan jenis kelamin terhadap default. Nah, di sini menganalisis apakah status pernikahan dan jenis kelamin memiliki hubungan dengan kemungkinan nasabah mengalami gagal bayar. Dengan kata lain, analisis ini mencoba melihat kombinasi antara dua variabel demografis terhadap perilaku pembayaran. Output dari kode ini adalah tabel dua dimensi yang memperlihatkan jumlah nasabah berdasarkan kombinasi status pernikahan dan jenis kelamin serta jumlah mereka yang default atau tidak default. Dari tabel ini dapat dilihat pola seperti apakah laki-laki yang sudah menikah lebih cenderung gagal bayar dibandingkan perempuan yang belum menikah. Selanjutnya adalah membuat kategori batas kredit. Menganalisis hubungan antara jenis kelamin, status pernikahan, dan kategori batas kredit. Ini membantu memahami apakah terdapat perbedaan kemampuan finansial berdasarkan kombinasi gender dan status pernikahan. Output dari kode ini ialah tabel yang menunjukkan jumlah nasabah untuk setiap kombinasi gender status pernikahan dalam tiap kategori batas kredit. Tabel ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti melihat kecenderungan finansial antar kelompok demografis. Lanjut ada cek pengaruh kemampuan finansial terhadap status gagal bayar. Jadi di tabel ini menganalisis apakah kode ini menganalisis apakah kemampuan finansial batas kredit atau limit BAL ini memiliki hubungan dengan kemungkinan gagal bayar. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah dengan batas kredit lebih tinggi cenderung memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah. Di sini ditampilkan diagram batang yang membandingkan jumlah nasabah gagal bayar dan tidak gagal bayar di setiap kategori batas kredit. Melalui grafik ini kita dapat mengamati pola. Misalnya, apakah nasabah dengan limit kredit lebih rendah memiliki tingkat gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan mereka dengan limit besar. Lanjut, mengecek hubungan antara tingkat pendidikan dan status gagal bayar. Di sini kita menganalisis apakah tingkat pendidikan atau education berpengaruh terhadap kemungkinan nasabah mengalami gagal bayar default. Analisis ini membantu memahami apakah latar belakang pendidikan dapat menjadi indikator kemampuan nasabah dalam mengelola pembayaran kartu kredit. Di sini terlihat ada diagram batang yang memperlihatkan jumlah nasabah di tiap tingkat pendidikan dibedakan antara yang gagal bayar dan yang tidak. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pola seperti apa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan risiko gagal bayar yang lebih rendah. Selanjutnya ada visualisasi distribusi limit kredit berdasarkan status gagal bayar. Kode ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi batas kredit atau limit BAL berdasarkan status gagal bayar. Tujuannya untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada batas kredit antara nasabah yang gagal bayar dan yang tidak. Di bagian ini, judul, grafik, serta label untuk
sumbu X dan Y agar pembaca dapat memahami konteks data yang ditampilkan dalam visualisasi ini. Kita dapat melihat apakah si nasabah yang memiliki batas kredit lebih rendah cenderung lebih banyak mengalami gagal bayar dibandingkan mereka dengan batas kredit yang lebih tinggi. Lanjut ke pre-processing. Yang pertama ada missing value. Jika terdapat nilai hilang, langkah yang bisa dilakukan untuk pengobatan baris tertentu atau pengisian nilai dengan rata-rata, median, atau modus tergantung jenis variabel. Namun jika dataset tidak mengandung nilai kosong, maka data bisa langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lanjut, ada heading missing value pada kolom marriage. Penting untuk memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai. Misalnya kolom kategorikal seperti sex education dan marriage sebaiknya bertipe kategori atau in, sedangkan kolom numerik seperti limit bal age dan pay IMT1 hingga pay IMT6 harus bertipe numerik. Hal ini diperiksa dengan definfo. Jika ditemukan ketidaksesuaian tipe data, maka dilakukan konversi menggunakan astipe. Lanjut ada heading missing value untuk kolom sex. Nah, variabel kategorikal misal sex education dan marriage tidak dapat langsung digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin, sehingga perlu dikonversi ke bentuk numerik. Salah satu metode umum digunakan adalah label encoding atau one hot encoding. Tujuannya agar setiap kategori direpresentasikan sebagai kolom biner 0 atau 1 tanpa mengubah makna informasi. Lanjut ada heading missing value untuk kolom education. Di sini beberapa kolom seperti limit bal age dan bill IMT1 bill IMT6 memiliki rentang nilai yang besar. Untuk mencegah algoritma bias terhadap nilai besar, lakukan standarisasi dengan round sklearn, reprocessing import standar scalar. Standard scalar DF-scaled sama dengan scalar fit transform atau DF. Proses ini mengubah skala data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kolom kategori yang diisi dengan modus. Jadi setelah data bersih dan terstandarisasi, langkah terakhir adalah memisahkan fitur X dan target Y. Dan target di X ini dia drop default payment next mode dan Y-nya itu default payment next mode. Fitur X berisi seluruh variabel independen, sedangkan Y adalah variabel dependen. Itu status gagal bayar yang akan digunakan dalam model klasifikasi. Selanjutnya cek kembali missing value. Di kode berikut digunakan untuk memeriksa apakah terdapat nilai yang hilang atau missing value pada data set. Lanjut label encoder. Nah, di sini kita memilih dan memisahkan kolom-kolom kategorikal dari dataset utama agar analisis
atau preprocessing bisa dilakukan lebih terfokus. Langkah ini memudahkan proses analisis selanjutnya seperti eksplorasi data kategorikal, encoding, atau visualisasi hubungan antar variabel diskrit. Lanjut. Dalam kode ini kita mengubah data kategorikal berupa teks atau angka kode menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan dalam model pembelajaran mesin. Proses ini disebut label encoding. Langkah ini penting karena sebagian besar algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik, bukan data berbentuk teks atau kategori. Selanjutnya kita cek korelasi. Korelasi hanya bisa dihitung untuk kolom numerik. Di sini ada heat map korelasi antar fitur dari kredit dataset. Kode ini digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antar variabel numerik dalam dataset menggunakan visualisasi heat map. Tujuannya untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki hubungan kuat satu sama lain, baik positif atau negatif. Dengan visualisasi ini kita dapat mengidentifikasi fitur mana yang saling berkaitan erat. Misalnya jika bil AMT dan PAMT memiliki korelasi tinggi, maka kode ini menunjukkan hubungan kuat antara jumlah tagihan dan jumlah pembayaran. Lanjut, di sini kita hitung korelasi ya untuk kolom numeriknya. Hitung seberapa kuat hubungan setiap fitur numerik terhadap variabel target default payment export, yaitu status gagal bayar 0, tidak gagal bayar 1, sama dengan gagal bayar. Langkah ini membantu menentukan fitur-fitur yang paling relevan untuk model prediksi sehingga bisa digunakan dalam proses seleksi fitur sebelum model machine learning dibangun. Selanjutnya yang terakhir ini adalah feature engineering. Dalam tahap feature engineering bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses pemodelan machine learning. Ini digunakan untuk menciptakan fitur baru atau memodifikasi fitur yang sudah ada agar lebih informatif dan relevan terhadap target prediksi, yaitu kemungkinan seorang nasabah gagal bayar. Misalnya menambahkan fitur baru berdasarkan data keuangan kartu kredit. Menciptakan fitur baru yang menggambarkan kondisi finansial nasabah kartu kredit secara lebih komprehensif. Fitur baru ini memberikan indikator penting mengenai kebiasaan pembayaran dan tingkat pemanfaatan kredit nasabah yang sangat berguna dalam memprediksi kemungkinan gagal bayar secara lebih akurat. Lalu di sini ada DF head, melihat tampilan awal dataset setelah dilakukan penambahan fitur-fitur baru dan menampilkan hasil analisis dapat melakukan validasi cepat terhadap dataset tanpa harus melihat seluruh isi data sehingga efisien dan aman dalam proses eksplorasi. Selanjutnya ada melakukan normalisasi data numerik agar semua nilai berada pada skala yang seragam, biasanya antara 0 dan 1. Langkah ini penting dalam machine learning agar fitur dengan skala besar, misalnya jutaan pada limit kredit, tidak mendominasi fitur lain saat pelatihan model. Hasil akhir dari proses ini adalah dataset yang terstandarisasi siap digunakan dalam tahap selanjutnya seperti data splitting dan model training. Normalisasi seperti ini membantu model bekerja lebih keras dan mempercepat proses konvergensi. Terima kasih.